pada tanggal 1 Juni tahun 1945 merupakan momen sejarah penting bagi negara ini, ya, bagi Indonesia, di mana ketika itu Insinyur Soekarno, sebagai bagian dari anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, menyampaikan sebuah pidato, tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, selain Soekarno, ada juga Supomo dan juga Muhammad Yamin yang juga memberikan beberapa pemikiran terkait dengan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, seperti diketahui, dalam sidang-sidang yang diselenggarakan oleh BPU PKI saat itu, di tanggal 29 Mei itu Supomo menyampaikan gagasannya terkait dengan dasar-dasar yang dimiliki bagi Indonesia. Itu juga untuk Muhammad Yamin, yaitu di tanggal 31 Mei. Dan terakhir adalah Insinyur Soekarno dengan memberi judul pidatonya lahirnya Pancasila, di tanggal 1 Juni 1945. Nah, secara legal formal pada tahun 2016 hari lahirnya Pancasila ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Nah, apa hubungannya Pancasila dengan hukum? Nah, ini yang penting diketahui, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, jadi demikian konsepsi yang diberikan para pendahulu terkait dengan hubungannya Pancasila dan negara. Namun sebelum kita melihat beberapa poin penting dari pidatonya Soekarno, pidato 1 Juni itu, pidato lahirnya Pancasila, perlu kita lihat bagaimana konstruksi berpikir dari Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, Jadi konsepsi ini juga bisa kita lihat dari beberapa teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen dan juga Hans Nawiaski terkait dengan hierarki norma hukum. Nah, di dalam konsepsi teori norma hukum yang disampaikan oleh Kelsen, jadi bagi Kelsen, hukum yang tertinggi ataupun norma yang tertinggi itu adalah ground norm, jadi yang sifatnya abstrak, diasumsikan tidak tertulis dan itu berlaku ataupun bersifat universal. Nah, ground norm ini menjadi landasan dari segala sumber hukum, dalam arti formal dan sifatnya metajuris. Metajuris ini dia menjadi acuan bagi hukum formil yang akan diterapkan ataupun akan dilahirkan pada suatu negara. Seperti kata Kelsen, setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah yang ada, sehingga ini disebut sebagai Staffenbau-Desret, dikenal dengan teori jenjang norma atau hierarki norma. Nah, di posisi puncak dari Staffenbau itu, hierarki ataupun piramida norma hukum itu terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional, yang merupakan kaidah yang sifatnya fundamental. Nah, kaidah dasar tersebut ini disebut sebagai ground norm atau Ursprung norm. Nah, ground norm ini merupakan ajas-ajas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke general norm, atau kaidah-kaidah yang umum. Nah, selanjutnya itu dibuat dalam bentuk positif menjadi norma yang nyata atau concrete norm. Nah, muridnya yaitu Hans Nawiaski ini menyampaikan tidak jauh beda dengan gurunya, tidak jauh beda dengan Kelsen terkait dengan teori hukum berjenjang. Jadi Nawiaski ini meletakkan bahwa hukum itu berjenjang, dari hal yang dasar menuju yang sifatnya umum. Nah, bisa dikatakan bahwa
Hans Nawiaski ini menyempurnakan teorinya Kelsen, ya, teorinya Stefan Bow, sehingga di dalam teori Nawiaski ini teori yang disebut dengan teori von Stefan Bow der Rechtsordnung, atau biasa disebut susunan norma menurut kaidah ataupun norma berjenjang. Nah, posisi ataupun yang dimaksud dengan hierarki dalam teori Nawiaski ini adalah, yang pertama itu adalah norma fundamental negara atau Staat Fundamental Norm. Lalu yang kedua, di lapisan kedua itu adalah aturan dasar negara atau Staatsgrundgesetz. Dan di lapisan ketiga itu adalah formal gesetz atau undang-undang yang bentuknya formal. Dan yang terakhir itu adalah aturan yang sifatnya teknis ataupun peraturan pelaksana, dan juga peraturan-peraturan yang sifatnya otonomi, ya, atau dalam bahasa Jerman disebut Verordnung and Autonomiesatzung. Nah, yang pertama itu adalah Staat Fundamental Norm. Ya, ini merupakan norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar, ya, atau dia sebagai penuntun ataupun sebagai acuan di dalam membentuk undang-undang dasar, ya, Staatsverfassung. Nah, posisi hukum dari Staat Fundamental Norm, ya, ini adalah sebagai syarat berlakunya suatu konstitusi. Nah, sehingga Staat Fundamental Norm ini terlebih dahulu ada, ya, dari konstitusi. Nah, bagi Hans Nawiaski, ya, norma tertinggi yang oleh Kelsen itu disebut sebagai Grand Norm ataupun norma dasar atau basic norm. Nah, sebaiknya itu tidak disebut sebagai Staat Grand Norm, ya, melainkan Staat Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Jadi jika kita lihat, ya, bagaimana bentuk dari teori von Stefan Bow der Rechtsordnung dari Nawiaski ini, maka dalam tata hukum di Indonesia, ya, bisa kita lihat pertama itu adalah Staat Fundamental Norm, yaitu Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang dalam bentuk Staatsgrundgesetz itu adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu juga ada ketetapan MPR dan juga Konvensi Ketatanegaraan. Lalu di lapisan ketiga itu ada formal gesetz, yaitu dalam bentuk undang-undang. Dan yang terakhir itu adalah Verordnung Autonomiesatzung. Nah, ini secara hierarkis ini mulai dari peraturan pelaksana dari undang-undang, yaitu peraturan pemerintah, hingga ke keputusan kepala daerah, ya, keputusan gubernur, bupati atau wali kota. Nah, jika kita melihat, ya, bagaimana hierarki yang disebutkan tadi, mulai dari Pancasila sampai ke ketetapan ataupun keputusan kepala daerah. Nah, ini sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 20 Romawi garing MPRS garing 1966. Lalu ketetapan MPR tadi, ya, itu diganti dengan ketetapan MPR nomor 3 Romawi, ya, tahun 2000. Ini tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, di tahun 2004, ya, kita sudah memiliki satu bentuk undang-undang, ya, yang disebut dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Jadi di dalam TAP MPR, ya, TAP MPRS dan juga Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 telah ditentukan ataupun dibuat bagaimana struktur dari jenjang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, penempatan Pancasila, ya, sebagai Staat Fundamental Norm ini pertama sekali di Indonesia itu disampaikan oleh Notonegoro, ya. Nah, Pancasila ini dilihat sebagai cita hukum atau res ide yang merupakan bintang penuntun, ya, jadi dia sebagai lead star. Nah, posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide yang ada dalam Pancasila. Nah, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif, ya, sehingga apakah, ya, segala peraturan perundang-undangan itu sesuai atau tidak, ya, dengan Pancasila ini dapat dijadikan sebagai penguji, ya. Nah, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staat Fundamental Norm, ya, maka apakah itu pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaan dari hukum tidak dapat lepaskan dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, dengan menempatkan, ya, Pancasila sebagai Staat Fundamental Norm, berarti posisi dari Pancasila ini berada di atas konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, jika posisinya di atas undang-undang dasar, maka
dapat dikatakan Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, ya, karena dia posisinya di atas dari Undang-Undang Dasar. Nah, ini bisa kita lihat ya dengan melacak kembali konsepsi dasar, ya, konsepsi dari norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh muridnya yaitu Nawacki. Nah, serta melihat hubungan antara Pancasila dan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam konsep Kelsen ya terdapat validitas norma, ya, validitas norma hukum yang dapat digambarkan sebagai suatu ya rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Ya, jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, ya, ini mungkin dapat menunjukkan pada konstitusi yang lama. Ya, akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama itu ditetapkan sebagai ataupun ditetapkan oleh individu atau semacam majelis, ya. Nah, validitas konstitusi pertama ini adalah preposisi terakhir, ya, atau bisa disebut sebagai postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum itu menjadi acuan, gitu ya. Nah, dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama ini adalah konstitusi yang sebenarnya atau sesungguhnya yang dapat dikatakan sebagai sebuah ataupun suatu norma mengikat, ya, hanya dalam kondisi bahwa norma dasar diposisikan, ya, sebagai valid. Nah, presuposisi inilah ini disebut sebagai dalam istilah Kelsen itu sebagai transcendental logical presupposition. Nah, yang dimaksud dengan konstitusi pertama ini adalah norma hukum yang mengikat sesuatu yang dipresuposisikan, ya. Dan untuk formulasi preposisi, ya, dari norma dasar untuk tata aturan hukum, ya. Nah, ini kondisi ini bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama dari norma dasar dan yang kedua dari presuposisi validitasnya, ya, sebagai konstitusi pertama. Nah, yang pertama itu adalah norma dasar, ya, yang ini tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum, ya, atau oleh lembaga. Nah, norma dasar ini valid, ya, tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tapi dia dianggap valid karena dipresuposisikan, ya, sebagai valid. Dan presuposisi ini, ya, valid karena tanpa presuposisi, ya, yang bukan karena tindakan manusia yang sehingga dia ditafsirkan sebagai hukum. Nah, khususnya norma yang dibuat oleh pembuat hukum. Nah, logika ini, ya, logika yang disampaikan oleh Kelsen ini sering disalahpahami, ya, dengan mencampur adukan antara presuposisi validitas dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Nah, manakah yang merupakan kronom, ya, atau norma dasar? Apakah yang dianggap presuposisi validitas atau konstitusi, ya? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh muridnya yaitu Nawacki, ya, dengan membedakan antara start fundamental norm dengan grand norm, ya. Alasannya adalah grand norm pada dasarnya tidak berubah, ya, sedangkan start fundamental norm ini dapat berubah karena misalnya dengan adanya kudeta atau revolusi, ya, di suatu negara. Nah, pendapat dari muridnya tadi, ya, Nawacki, ini bisa dianggap sejalan dengan pandangan gurunya yaitu Kelsen, ya, di mana Kelsen juga menyatakan bahwa konstitusi itu memang dibuat sulit, ya, gitu, ya, tujuannya untuk tidak mudah diubah, ya, karena dengan demikian maka itu menjadi pembeda, ya, berbeda dengan norma hukum biasa, ya, yang dapat diubah sewaktu-waktu. Nah, selain itu juga, ya, Kelsen mengatakan bahwa suatu tata hukum ini dapat kehilangan validitasnya, ya, secara keseluruhan jika terjadi adanya kudeta atau revolusi. Nah, tata hukum yang berlaku, yaitu adalah tata hukum yang baru meskipun dengan materi yang sama, ya, dengan tata hukum yang lama, ya, ketika misalnya kudeta atau revolusi ini membuat hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain, ya. Artinya
Granum yang dianggap oleh Kelsen tadi itu bisa digantikan ataupun dianggap tidak valid dengan adanya tindakan-tindakan kudeta ataupun revolusi ya terhadap suatu kekuasaan di suatu negara, sehingga yang berkuasa ya dapat menggantikan dasar negaranya ataupun prinsip negaranya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pancasila ini merupakan staf fundamental norm atau merupakan bagian dari konstitusi? Ya, ini perlu diketahui juga ya bagaimana konstruksi dari Pancasila itu sendiri melalui pidato Insinyur Soekarno ya pada 1 Juni 1945 ya, bisa dilihat ya melalui perumusan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang pada saat itu membahas dasar negara ya, khususnya dalam pidato Soekarno. Nah, Soekarno itu menyebut bahwa dasar negara ini sebagai filosofi Grundslag ya, sebagai fondamen filsafat ya, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Ya, itu disebutkan oleh Soekarno dalam pidato lahirnya Pancasila. Nah, Soekarno juga selain menyebut filosofi Grundslag, dan dia juga menyebut Pancasila itu dengan istilah Weltanschauung ya, atau pandangan hidup. Nah, di halaman 17 di dalam pidato lahirnya Pancasila ya, Bung Karno ini menyampaikan pesannya bahwa jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia merdeka perjuangan kita telah berakhir. Itu ada pesan di halaman 17. Nah, selanjutnya Bung Karno menyampaikan ya, justru di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, yaitu berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita citakan di dalam Pancasila. Nah, pidato lahirnya Pancasila ini disampaikan oleh Bung Karno ya, atau Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang merupakan bagian dari sidang pertama Badan Dokuritu Jimicho Sakai, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi badan ini ya mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Nah, sidang pertama itu dari tanggal 25 Mei sampai dengan 1 Juni, dan sidang kedua itu dari tanggal 10 Juli ya sampai dengan 17 Juli ya di tahun 1945. Nah, perlu kita lihat ya di dalam buku pengantar ataupun dalam kata pengantar dari pidato lahirnya Pancasila yang sudah dibukukan ini, yang disampaikan pada sidang pertama dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, ketua dari badan ini yaitu KRT Rajiman Widyodiningrat ya, menyebutkan bahwa pidato lahirnya Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno merupakan dasar negara Indonesia ya, atau dengan istilah demokratis, presidensial, dan ideologi negara kita. Ya, itu disebutkan oleh ketua dari badan BPUPK ini ya. Nah, apa saja yang menjadi dasar ya buat negara Indonesia dalam pidatonya lahirnya Pancasila ini yang menurut Soekarno? Nah, yang pertama adalah ataupun prinsip pertama adalah dasar kebangsaan. Ini bisa dilihat di halaman 6 dari pidatonya. Nah, Bung Karno menyebutkan bahwa kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Nah, kebangsaan yang dimaksudkan oleh Soekarno ya adalah national state ya. Nah, konsep dari kebangsaan ini diambil oleh Soekarno ini berdasarkan ataupun terinspirasi dari 2 teori ya. Pertama itu adalah dari Ernest Renan ya, adanya bahwa satu bangsa ya, ataupun syarat sebuah bangsa itu menurut Renan yaitu kehendak akan bersatu ya, kalau dalam istilah Prancis ini le désir d'être ensemble. Nah, menurut definisi dari Ernest Renan ya, maka yang menjadi bangsa itu adalah satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu ya, jadi adanya kemauan untuk bersatu ya. Selain dari Renan, nah, Soekarno juga mengambil konsep kebangsaan dari Otto Bauer ya. Nah, Bauer menyebutkan suatu bangsa itu adalah rasa persatuan ya, perangai yang timbul karena adanya persatuan nasib ya.
dalam istilah Prancis disebut une nation is une Skillshot Gemeenschap Erwans karakter Gemeenschap. Nah, dalam konsepsi tentang kebangsaan ini, ya konsepsi prinsip pertama dari Pancasila yaitu konsepsi kebangsaan. Nah, Bung Karno ataupun Soekarno tidak hanya menilai kebangsaan itu hanya cukup diperoleh dari kemauan untuk bersatu dan juga hanya karena perasaan senasib ya. Jadi bukan hanya perpaduan konsep yang ada pada Ernest Renan dan juga konsep yang ada pada Otto Bauer ya tentang bangsa. Namun ya bagi Soekarno ya dalam konsepsi kebangsaan di prinsip pertama dari Pancasila ini adalah merupakan perpaduan antara orang dan tempatnya. Ya, jadi antara manusia dan tempatnya. Nah, tempat yang dimaksud oleh Bung Karno di sini adalah tanah air. Nah, sehingga Soekarno ya menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah bukan sekedar satu golongan masyarakat yang hidup dengan leisure dietary ensemble ya di atas daerah yang kecil ya seperti Minangkabau atau Madura atau Jogja atau Sunda atau Bugis, tapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Tuhan ya, yang tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian. Nah, ini bisa dilihat di halaman 8 dari pidato lahirnya Pancasila. Namun untuk paham kebangsaan ini ya Soekarno menganjurkan bahwa paham kebangsaan yang ia maksud ya bukanlah nasionalisme sentris atau chauvinisme ya. Namun paham kebangsaan yang bukan hanya untuk mendirikan satu Indonesia yang bebas dari penjajahan ataupun Indonesia merdeka, tapi juga harus menuju ke kekeluargaan bangsa-bangsa ya. Dengan prinsip ini ya Soekarno mengusulkan dasar kedua dari Pancasila yaitu internasionalisme. Nah, internasionalisme ini merupakan taman sarinya dari nasionalisme Indonesia. Nah, Soekarno menyebut internasionalisme ya tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme yang tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup ya dalam taman sarinya internasionalisme. Ini ada di dalam halaman 10 ya. Jadi kebangsaan kita ya, nasionalisme kita itu adalah nasionalisme yang memang hidup dan tumbuh subur di dalam internasionalisme. Nah, selanjutnya dasar ketiga dari Pancasila menurut Soekarno itu adalah dasar mufakat ya, dasar permusyawaratan dan juga dasar perwakilan. Nah, dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan yang dimaksud oleh Soekarno dalam pidato ini adalah adanya suatu badan perwakilan ya. Nah, di mana tiap-tiap golongan ataupun utusan yang duduk di dalam badan perwakilan ini untuk memperjuangkan aspirasinya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah prinsip keempat ya dari Pancasila yaitu prinsip kesejahteraan sosial. Nah, prinsip ini tidak akan ada kemiskinan ya di dalam Indonesia merdeka, yaitu prinsip yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan ya, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya ya. Jadi Soekarno juga mengatakan bahwa badan perwakilan rakyat yang akan diadakan nanti ya dapat menjamin kesejahteraan bagi masyarakat ataupun bagi rakyat. Nah, dalam hal ini ya Soekarno mencontohkan demokrasi parlementer di Eropa ya. Justru demokrasi parlementer yang ada di Eropa itu menunjukkan kapitalisme merajalela ya. Nah, ini disebabkan karena demokrasi yang dilaksanakan di Eropa itu hanya berdasarkan pada prinsip demokrasi politik saja ya, tidak ada keadilan sosial ataupun social rechtvaardigheid ya, sehingga disebutkan oleh Soekarno tidak ada demokrasi ekonomi di situ. Nah, untuk itu ya Soekarno mengusulkan kalau Indonesia mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat ya, namun menurut Soekarno ya permusyawaratan yang ingin kita bangun adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomis demokrasi ya, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Nah, misalnya di sini ya Soekarno mencontohkan bahwa rakyat Indonesia sendiri sudah lama membicarakan tentang adanya keadilan dalam kehidupannya. Ini bisa diambil dari contoh konsep Ratu Adil ya,
yang dimaksud dengan paham Ratu Adil ini adalah adanya social reform ya. Social reform ini adalah rakyat ingin sejahtera ya. Jadi rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, ya, menciptakan dunia baru yang di dalamnya terdapat keadilan ya, di bawah konsep Ratu Adil. Jadi konsepsi adanya social reform dari ini ya, adanya konsep keadilan sosial ini ya, bagi pemikiran Soekarno ini di dalam pidato lahirnya Pancasila ini merupakan hal yang sudah ya diinginkan oleh masyarakat Indonesia ya sebelumnya dengan adanya konsep Ratu Adil ya. Jadi tidak hanya secara politik tapi juga secara ekonomi ya, terbentuknya sistem keadilan itu. Nah, untuk itu jika ingin betul-betul mengerti ya, mengingat dan juga mencintai ya rakyat Indonesia, nah Soekarno di sini menyebutkan bahwa marilah kita terima prinsip HAL ya, social reform decade ya, yaitu bukan hanya atau bukan saja persamaan politik tapi juga di atas lapangan ekonomi harus mengadakan persamaan, yaitu kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya ya. Nah, prinsip yang terakhir ataupun prinsip yang kelima di dalam Pancasila yang diajukan oleh Soekarno dalam pidatonya ini ya, pidato 1 Juni, yaitu adalah prinsip ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, apa yang dimaksud oleh Soekarno dengan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan? Itu adalah ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur ya, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Nah, di dalam konsep ini ya, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Nah, Soekarno juga memberikan ya harapan bahwa segenap rakyat hendaknya bertuhan ya secara berkeadaban ya, ataupun secara berkebudayaan, yaitu menghormati satu sama lain dengan tidak ada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Nah, kelima dasar ini ya, ataupun yang disebut dengan Pancasila ini ya, ini di halaman 15 bisa dilihat di dalam pidatonya. Dari kelima dasar tersebut ya, Soekarno mengkonsepsikan penyatuan konsep-konsep itu ya, prinsip-prinsip itu ke dalam 5 sila ya. Dan jika tidak menginginkan ataupun tidak suka ya dengan 5 sila tadi ya, sehingga Bung Karno mengatakan atau Soekarno mengatakan dia menawarkan 3 sila ya, ataupun dengan istilahnya diperas ya, dari 5 sila tadi itu diperas menjadi 3 sila atau trisila ya. Yang pertama itu adalah penyatuan konsep kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan. Nah, penyatuan ini menjadi konsep sosionasionalisme. Lalu yang kedua itu penyatuan konsep demokrasi politik dengan kesejahteraan sosial. Nah, penyatuan ini melahirkan ataupun menjadi konsep sosiodemokrasi. Dan yang ketiga, konsep ataupun prinsip ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Ya, jadi 3 ataupun trisila ini ya, ini menjadi tawaran ya bagi dari Soekarno ya, yang memang tetap berlandaskan pada 5 sila ya. Dan selain itu ya, selain dari trisila, Soekarno juga memberikan konsepsi ya, dari semua itu ya, dari 5 sila ataupun dari 3 sila ini dapat digambarkan menjadi 1 sila ataupun ekasila ya. Nah, sehingga konsep yang dimaksud ekasila ini adalah konsep gotong royong. Nah, konsep gotong royong yang dimaksudkan oleh Soekarno di sini adalah perjuangan untuk tetap memperjuangkan ataupun untuk mengisi Indonesia merdeka. Nah, jadi demikian yang bisa kita sampaikan ya, bagaimana kepentingan ataupun kedudukan hukum dari Pancasila di dalam struktur ataupun hierarki hukum ya di Indonesia, dan juga apa yang menjadi konteks pidato lahirnya Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 ya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Selamat sore.